hari ini? Ayo, siapa yang memimpin doa? Nggak ada semuanya. Weh. Bung Data doa penutup aja, Bu. Bung Data doa penutup. Baik. Terus siapa lagi? Saya doa pembuka, Bu. Ya, Yuniel, yuk. Kita berdoa, yuk. Kita ambil sikap doa yang baik, Yuniel. Sebentar, Bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan mengumpulkan kami semua pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan belajar yang telah Kau berikan pada kami. Kami mohon berikanlah kami semangat belajar dan terangilah akal budi kami, agar kami dapat memusatkan perhatian kami untuk belajar pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi semuanya, kelas 6B. Mana ini? Ya ampun. Ibu. Pagi, Bu. Iya, kok cuma berapa anak yang jawab? Yang lainnya kemana? Yang lainnya kemana ini? Oh, nggak ada yang jawab. Nggak ada yang on cam juga. Ya udah kalau gitu ya. Coba sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, gitu dong. Paling nggak ada suaranya, walaupun nggak ada gambarnya, nggak apa-apa. Oke, anak-anak baik. Sehari ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran kita yang terakhir. Jadi ini adalah proyek kita yang terakhir di semester 1 ini. Membuat sebuah membuat sebuah proyek yang lumayan banyak yang harus kalian kerjakan karena terakhir. Tapi sebelum itu kita Indonesia Raya dulu ya. Baik, oke, kita tadi sudah mendengarkan Indonesia Raya. Nah, sudah menyanyikan juga. Nah, kita langsung aja karena nanti kalian hari ini masih ada PJOK Zoom terus ya, dari pagi ya. Oke. Sekarang Bu Bulan lanjutkan dulu. Bentar, Bulan mau share screen. Nah, ini. Tokoh dan penemu
temanya kali ini. Subtemanya hasil penemuan. Ada di halaman 33 buku kamu. Ya, ini hari ini adalah panel project kita yang untuk semester 1 ini membuat mind map. Seperti apa sih mind map itu? Tujuannya untuk apa? Kemudian jenis-jenis mind mapping itu seperti apa? Ya, kita nanti akan buat. Tetapi untuk proyeknya atau hasil karyanya itu nanti akan berbeda, tidak sama seperti yang ada di buku. Kalau di buku itu menggunakan tokoh penemu. Kalau kali ini kita tokoh penemunya kita rubah menjadi satu materi pembelajaran komputer dalam satu semester ini. Nah, contohnya seperti apa? Kita pelajari dulu mind mapping itu. Nah, apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Peta pikiran adalah penyajian atau penyampaian ide maupun informasi ya. Itu secara virtual. Jadi ide atau informasi yang secara virtual, secara visual, dengan kata lain informasi pada peta pikiran atau yang dikenal dengan sebutan mind mapping. Nah, mind mapping ini disajikan dalam bentuk gambar ataupun diagram daripada tulisan seperti ini. Ini mind mappingnya. Ini bisa kita buat dengan banyak aplikasi, bisa juga menggunakan tangan atau tulis tangan manual. Lalu seperti ini. Jadi macam-macam jenisnya mind mapping. Yang jelas supaya kalian tertarik itu harus ada gambarnya. Itu ya. Itu adalah mind mapping. Kemudian, nah di sini juga apa tujuan dari membuat peta pikiran? Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah melatih diri, memahami berbagai informasi penting. Nah, jadi kamu dengan membuat peta pikiran ini tuh kamu jadi tahu informasi-informasi penting dicatat di situ semuanya. Kemudian meningkatkan ketelitian dalam menyusun informasi. Kalau biasanya kamu sebatas menulis saja di kertas, nah kalau membuat peta pikiran itu bisa lebih teliti lagi poin-poin yang paling penting. Biasanya mau menjelang ujian ya, PAS, PTS gitu, nah kamu buat gitu mind mappingnya. Tertutup nggak layarnya? Ada item-itemnya nggak? Enggak ada, Bu. Nggak ada, ya oke. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu. Jadi meningkatkan fungsi kerja otak. Jika seseorang itu kamu ya misalkan udah terbiasa membuat mind map, maka secara otomatis itu akan lebih cepat memproses atau memahami materi pelajaran yang dipelajari. Seperti itu. Menggunakan kata-kata kunci sederhana. Contohnya, misalkan kita hari ini akan belajar tentang Scratch. Scratch itu apa sih? Oh, Scratch itu untuk membuat game. Pasti di pikiran kamu udah Scratch. Oh, pasti game. Nah, membuat kunci seperti itu. Lalu yang berikutnya meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Apa sih yang dimaksud meningkatkan kreativitas dan produktivitas ini? Jadi kreativitas, kamu kreatif dalam menyajikan, mengolah informasi penting dari suatu konsep. Misalnya, di situ ada gambar, ada kata kunci, ada apa lagi ya? Frase, pemilihan kata ya. Nah, itu juga bisa mengasah kreativitasmu. Selain itu juga mind mapping itu juga membuat kamu atau kalian tuh lebih produktif. Kenapa? Karena kamu dengan membuat mind mapping itu kan memerlukan model ya, atau aku mau mind mappingnya bentuknya seperti apa sih. Di situ kamu membuat model-model warna, percabangannya, lalu menentukan kunci, lalu kalimat-kalimat penting yang digunakan. Terus di situ juga lebih meningkatkan aktivitas belajar. Terus yang terakhir adalah menghemat waktu. Kenapa menghemat waktu? Karena kan semua dirangkum jadi satu ya. Semuanya kan diringkas dari seluruh materi. Jadi kamu nggak perlu satu-satu membaca buku, mempelajari, tidak. Tapi dalam satu materi itu kamu ringkas dalam sebuah mind mapping, tempel di tembok. Nah, ketika kamu besoknya mau ada ujian atau apa,
Kamu bisa melihat lagi tuh di tembok kamar kamu. Oh, kemarin ini ya. Karena kata kunci, satu kata kunci itu semuanya ingat. Jadi ingat, itu menghemat waktu kamu untuk belajar. Nah, jenis-jenis mind mapping itu ada banyak ya. Ada mind mapping silabus. Silabus itu garis besar atau pokok-pokok materi pelajaran. Kemudian mind map bab, mind map paragraf. Kalau mind mapping silabus atau garis besar atau materi pelajaran, itu mind mapping ini biasanya dikerjakan dengan ukuran yang besar, kemudian ditempel di dinding. Ini biasanya konsep ini itu biasanya digunakan untuk membantu memberikan gambaran mengenai apa yang dipelajari. Itu yang besar-besar gitu ya. Misalkan kamu beli kertas Asturo nih, terus kamu buat untuk mind mapping. Yang mind map silabus bisa. Lalu ada mind map bab. Nah, mind mapping bab ini itu dibuatnya atau berdasarkan rangkaian dari bab yang sudah dipelajari sebelumnya. Bab 1 mempelajari tentang scratch. Nah, scratch itu apa saja? Di situ poin-poinnya yang mudah untuk mengingat. Bab 2, jadi pakai bab ya per bab. Nah, kalau mind map paragraf ini memberikan informasi secara lebih lengkap dan mendetail. Jadi tidak hanya melihat keterangan dari ringkas, tapi dari setiap bab yang dipelajari, namun juga keterangan dari masing-masing bab tersebut. Jadi lebih banyak sekali yang harus ditulis di situ. Kita nanti akan membuat satu mind map. Mind map-nya kita buat seperti silabus, tetapi ada beberapa bagian yang memang kamu harus menjelaskannya cukup panjang supaya tahu, bulan juga paham apa yang kamu buat di mind mapping itu. Oke. Kemudian langkah-langkah membuat mind map. Bagaimana sih membuat mind map? Kalau biasanya mungkin di pelajaran lain, di pelajaran IPA, IPS atau matematika mungkin ya, kamu membuat mind map-nya menggunakan tulis tangan. Di kertas kamu tulis tangan. Nah, kalau kali ini karena kita pelajaran komputer, jadi kita akan membuatnya secara digital menggunakan aplikasi yang ada yang sekarang masih apa ya, masih menjadi ini ya, masih booming ya. Banyak orang yang memakainya dan lebih simpel. Kita menggunakan nanti aplikasi online. Sebenarnya lebih efektif mana Bu, menggunakan membuat mind map secara digital atau menggunakan membuat mind map dengan menulis tangan? Kalau Bu Bulan, karena Bu Bulan itu lahir di tahun 90-an ya, jadi lebih kena atau meresap di otak itu ketika kita menulis tangan. Ketika menulis tangan itu lebih kena. Tetapi kalau anak-anak zaman sekarang biasanya dia akan lebih cenderung ke gambar-gambar yang menarik gitu ya, ke menggunakan program aplikasi yang bagus dan menarik, menggunakan digital. Baik. Langkah-langkahnya adalah yang pertama pastikan aplikasi yang digunakan sudah ada. Jadi nggak mungkin dong kamu mau buat mind map tapi kamu masih belum tahu mau pakai aplikasi apa. Kamu tentukan dulu aplikasinya menggunakan apa. Kemudian menentukan tema dari mind mapping-nya. Nah, temanya kali ini yang akan kita buat adalah materi pembelajaran komputer di semester 1 ini. Jadi selama semester 1 ini materinya itu apa saja. Lalu pastikan untuk menempatkan tema besar. Jadi harus ada tema besar. Temanya itu tadi materi komputer semester 1. Kamu letakkan di tengah-tengah lembar kerja. Jadi di tengah-tengah nanti akan ada tulisan itu. Lalu harus menemukan hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol gambar atau foto untuk idenya. Misalkan materi komputer semester 1 ada di tengah-tengah letaknya. Kemudian kamu tarik garis 1, Scratch. Nah, di Scratch itu seperti apa? Aplikasinya kayak apa ikonnya? Kan kalau orang yang nggak tahu mind mapping kamu atau bukan dari kelas 6, misalkan yang baca
kelas 4 atau SMP, kan nggak tahu Scratch itu apa. Kamu harus kasih icon di situ gambarnya yang menunjukkan bahwa oh itu Scratch. Gitu ya. Lalu selain gambar, kamu juga bisa memanfaatkan penggunaan warna yang beragam. Jadi warna-warnanya harus menarik kalau membuat mind mapping itu. Supaya apa? Supaya seperti poster deh. Poster itu kan menggunakan warna yang menarik. Karena apa? Supaya bisa menarik pandangan mata. Kita bisa senantiasa untuk melihatnya. Membaca tuh nggak bosen karena ada warna-warnanya. Kemudian menggunakan garis yang melengkung. Kenapa harus menggunakan garis melengkung, Bu? Ayo, kenapa? Di sini. Karena dalam membuat mind mapping, garis melengkung itu seperti cabang-cabang pohon itu bisa menyenangkan untuk mata dilihatnya daripada garis lurus. Coba deh kamu sekarang membuat satu gambar yang dia semua garisnya lurus-lurus aja. Kotak-kotak, lurus-lurus. Sama garis yang dia melengkung-lengkung. Pohon deh, kamu buat pohon. Pohon dengan daunnya yang melengkung-lengkung, dengan daunnya yang kotak-kotak, kamu lebih suka melihat yang mana? Ya. Jadi mata kita itu ternyata lebih menyukai atau menyenangkan itu ketika melihat garis-garis yang melengkung supaya nggak jenuh di mata. Itu. Dalam membuat mind mapping juga menggunakan satu kata kunci untuk setiap garisnya. Jadi kamu harus buat satu kata kunci. Kuncinya kayak tadi, materi komputer semester 1 itu di tengah. Lalu kemudian lanjut kata kuncinya Scratch. Terus kata kuncinya lagi, Scratch itu apa? Animasi. Oh, animasi itu apa? Kamu jelaskan di situ. Jangan langsung membuat mind map di aplikasi, tapi buat rancangan dulu pada selembar kertas. Nah, contohnya ya kayak gini. Bu Bulan buat dulu pada selembar kertas nih. Nah, di selembar kertas ini Bu Bulan sudah buat rancangan untuk mind mapping kita. Nanti baru diaplikasikan ke dalam sebuah aplikasi gitu. Supaya kalian lebih paham tentang mind mapping yang dibuat. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tentang materi mind mapping apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada, cukup jelas untuk mind mappingnya? Jelas, Bu. Jelas. Sekarang kita lanjut ya. Selanjutnya adalah ini, Canva. Sudah pernah melihat atau menggunakan Canva? Sudah, Bu. Nah, Bu. Sudah pernah. Waktu itu yang lomba. Sudah kayaknya. Oh. Lomba kelas 5. Oke, gimana? Seru nggak kira-kira pakai Canva? Fiturnya menarik nggak? Seru. Banyak pilihannya ya. Nah, seberapa dalam sih kalian sudah mengetahui tentang penggunaan Canva? Coba nanti ketika Bu Bulan akan demo tentang Canva, Bu Bulan akan tanya-tanya kalian lebih lengkap lagi. Nah, kalau di buku di halaman 33 itu disuruhnya untuk membuat mind mapping menggunakan Word. Betul. Kali ini kita akan berbeda. Kita akan menggunakan Canva. Aplikasi untuk membuat mind mapping. Kenapa harus Canva? Canva itu bekal kalian sampai kalian kerja. Desain itu bekal kalian sampai kalian kerja. Nah, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya. Pasti akan berhubungan dengan desain. Pasti. Nah, Canva ini salah satu apa ya namanya? Tools, bukan tools ya, lebih tepatnya ke aplikasi untuk suatu desain grafis yang dia itu penggunaannya sangat sederhana. Dirancang dengan berbagai jenis desain kreatif. Di situ sudah ada template. Template itu yang bisa kalian gunakan untuk membuat beberapa desain. Nah, Canva itu dimulai dari sejarahnya tahun 2012. Jadi baru aja ya, 2012. Tepatnya tanggal 1 Januari itu lahirnya Canva. Nah, Canva ini didirikan oleh Melanie Perkins. Melanie Perkins itu ini orangnya.
ini juga sebelumnya mendirikan sebuah Ocean Books, penerbit buku ternama di Australia. Jadi dia dari Australia. Sekarang pengguna Canva itu lebih dari 10 juta orang yang sudah menggunakan Canva. Nah, yang 290 sekian ribu orang itu menggunakan Canva yang premium, yang berbayar. Nah, 700.000 sekiannya menggunakan Canva yang tidak berbayar. Apa bedanya? Ya bedanya di desainnya, ada yang pro, ada yang tidak. Tetapi kalau kita kreativitas sebenarnya tidak perlu premium, tidak masalah. Kita bisa berkreasi sendiri menggunakan Canva itu, didesain sendiri. Nah, di sana banyak sekali elemen-elemen yang bisa digunakan untuk Canva. Ini pendirinya nih, seorang perempuan. Kalau kemarin Photopea siapa pendirinya? Ingat nggak? Ayo, siapa pendiri Photopea? Dari Ceko. Siapa? Dari Ceko kan? Siapa pendirinya Photopea? Masih ingat nggak? Siapa yo? Kayaknya saya enggak, Bu. Ivan Kutsir. Siapa yo? Yang membuat Photopea? Ya, tadi yang benar yang disebutkan oleh Godiva ya. Jadi yang membuat Photopea itu siapa? Godiva? Ivan Kutsir. Dia seorang laki-laki dari daerah mana? Photopea? Ayo, Photopea. Pendirinya. Yang tahu nggak dari mana dia? Masa sudah lupa? Ayo. Dari mana? Sudah lupa? Photopea? Sudah lupa? Galah. Oh, sudah lupa. Ceko, Bu. Dari mana Photopea? Ivan Kutsir dari Ceko, betul ya, tadi dari Ceko. Jadi dari Republik Ceko. Dia programmer, asalnya dari Republik Ceko. Nah, ini harus ingat, kamu harus tahu dia yang mendirikan nih. Nah, sekarang Canva juga nih. Canva adalah Melanie Perkins, dia dari Australia yang mendirikan Canva. Sama kayak Steve Jobs dan lain-lain. Harus diingat, nggak cuma ingat Mark Zuckerberg juga ya. Itu apa tuh, pendiri apa tuh kalau Mark Zuckerberg? Apa? Kalau Mark Zuckerberg tuh pendiri apa? Apa, Bu? Kalau apa? Mark Zuckerberg apa ya namanya, siapa? Mark itu loh, Mark Zuckerberg namanya. Pendiri apa? Facebook, Bu. Pendiri Facebook, betul. Ada Steve Jobs, itu Apple. Bill Gates apa? Microsoft. Sekarang kalau kalian buka WhatsApp atau Instagram, pasti from Facebook gitu ya? Iya, Bu. Soalnya dibeli Facebook. Iya, betul. Karena dibeli sama Mark Zuckerberg itu, Facebook. Luar biasa ya. Dulu dia pernah ke Indonesia loh. Ada salah satu berita tuh yang mengatakan bahwa Mark Zuckerberg dulu sebelum terkenal nih membuat si Facebook itu, dia sempat jadi dimintain tolong oleh turis-turis yang dia berkunjung ke Borobudur. Pas saat itu Mark Zuckerberg juga ada di Borobudur. Jadi dimintain tolong untuk memfoto turis itu. Nggak taunya ternyata dia CEO-nya Facebook, kan luar biasa ya. Baik, sekarang Bu Bulan lanjutkan. Begini bagaimana cara menggunakan Canva. Nah, anak-anak sudah paham, beberapa sudah tahu.
Yang pertama adalah buka www.canva.com. Kemudian Sudah. yang belum itu sign up ke Canva, yang belum memiliki akun. Kenapa Bu harus sign up? Kenapa harus daftar dulu? Karena kalau kamu tidak daftar, nanti kamu nggak bisa menyimpan gambarmu. Ya, atau desainmu nanti kamu nggak bisa menyimpan kalau kamu tidak mendaftarkan dulu, membuat akun. Nah, kayak gini ya, ini tampilan awalnya. Lalu kalau misalkan kamu sudah punya akun, kamu login aja. Kalau Login kamu atau sign up? sign up, tadi Bu Bulan Login bilang atau kan, sign up? kalau Kalau sign login kalau udah punya akun. Nah, makanya didengarkan dulu. Kalau sudah punya akun, itu pakai login. Kalau belum punya akun, kamu sign up dulu. Ya, supaya nanti desainmu bisa disimpan, bisa di-download. Gitu. Kalau login, kamu tinggal login aja, pakai email, pakai password, kemudian klik login. Kalau sign up, kamu daftar dulu. Ya, di sini nih. Nah, ini kan ada tuh. Coba Bulan besarkan dulu. Nah, di sini ada, kamu belum punya ini. Nah, kamu sign up dulu di sini. Kamu sign up ini. Nah, dengan email bisa, dengan Google bisa, dan seterusnya. Punya email semuanya kan? Punya, Bu. Punya. Kamu sign up dulu. Kemudian pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti seperti apa, nanti Bu Bulan akan demokan. Mengenal fitur yang ada pada Canva. Di sini Canva-nya itu ada templates. Nah, templates ini, misalkan kamu search di bagian search templates ini, nanti muncul. Kamu mau search tentang apa? Membuat mind map, bisa. Kamu search membuat Instagram post, bisa. Nanti macam-macam akan muncul di situ. Kemudian ada yang namanya elemen. Elemen ini ada seperti line, shape, grafik, banyak sekali elemen. Terus gambar-gambar flowers, apalagi ya, banyak pokoknya. Kemudian ada yang namanya upload. Nah, kalau upload ini, itu kamu mengupload gambar dari luar yang akan kamu masukkan ke Canva. Terus kemudian ada foto. Di situ juga sudah disediakan foto-foto yang dari Canva. Itu free. Nanti ada tulisannya, ada yang free, ada yang pro. Kemudian ada teks. Ada banyak sekali jenis teks yang bisa kamu gunakan di sana. Ya. Kemudian ada audio. Nah, audio ini juga ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Jadi macam-macam. Nanti bisa juga kamu gunakan. Lalu sudah ada videonya, misalkan kamu mau membuat video yang tapi videonya maksimal itu bisa 3 detik apa 5 detik ya. Cuman kamu kalau mau membuat sampai 20 menit, Bu, atau sampai berapa ya bisa, nggak apa-apa. Bisa juga pakai Canva. Kita belajar dari Canva dari mind mapping dulu yang awal. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya background. Backgroundnya banyak sekali, bisa kamu pilih. Lalu ini more from Canva itu style, chart. Ini kalau misalkan ada tugas-tugas yang membutuhkan diagram ya, IPA atau matematika itu bisa semuanya di sini. Oke, sekarang mari kita coba. Mari kita coba untuk Canva-nya. Nah, ini tampilan dari Canva. Pertama kali anak-anak buka di sini, ketikkan canva.com. Kalau mau ngetik di laman Google seperti ini, Bulan ulangi dari awal ya. Nah, di sini canva.com. Kamu klik aja begini, lalu klik enter. Oke. Lalu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, supaya kamu bisa untuk menyimpan desain-desain yang kamu buat, kamu sign up terlebih dahulu. Klik menu sign up di sini. Nah, nanti muncul kayak gini. Kamu bisa sign up with email dan seterusnya.
Kalau kita klik sign up with email, nanti nama email kamu, passwordnya apa, lalu diklik get start. Kalau yang sudah punya, tinggal kamu klik login, lalu masukkan emailnya, lalu masukkan passwordnya yang sudah dibuat tadi. Seperti ini. Itu. Oh iya, tanggal 28 Oktober ini Hari Sumpah Pemuda ya ini ya. Peringatan Sumpah Pemuda. Iya, Iya, Bu. Bu. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini banyak sekali desain-desainnya. Nah, kalau punya Bu Bulan kayak gini nih. Bu Bulan sudah pakai Canva ini sejak awal ya, sejak versi beta 2008. Canva ini juga sering dipakai kan ya, Bu, buat pramuka itu. Betul. Buat pramuka sering pakai Bu Bulan. Terus untuk Instagram post juga kebetulan Bu Bulan yang buat Instagram postnya. Buku sosialisasimu aja Bu Bulan pakai Canva loh. Nah, dan seterusnya. Untuk sertifikat, piagam, poster, dan lain-lain pakai Canva. Nah, ini kamu bisa menyimpan Canva-nya. Nah, ini contoh misalkan seperti perayaan hari apa gitu ya. Nah, buat pakai Canva bisa. Dan seterusnya. Gitu. Oke. Sekarang lanjut. Bu Bulan akan share dulu. Di sini ada beberapa menu juga yang terdapat di Canva. Ini ada template. Nah, template ini anak-anak bisa melihat ada sosial media, ada Instagram, ada macam-macam pokoknya. Nah, kemudian ada apa lagi? Print produk. Nah, misalkan kamu mau membuat custom MOOC. Nah, kalau yang pernah ikut ekstra keterampilan dengan Bu Bulan dan Bu Ari, waktu membuat custom MOOC, itu rata-rata anak-anak menggunakan Canva dan menggunakan Microsoft Paint. Kalau sudah bagus ya menggunakan Canva, kalau sudah lancar. Kalau yang kecil pakai Paint. Lalu custom t-shirt. Nah, misalnya kamu mau custom t-shirtmu kayak apa? Itu ada. Nanti ketika mengikuti pembelajaran sudah normal, ada ekstra dibuka, ekstra keterampilan itu nanti akan juga belajar Canva untuk desain t-shirt, baju, kemudian mug, dan sebagainya. Karena kita ini ya, keterampilannya itu mengarah ke IT planner. Lalu apalagi? Ada banyak sekali ya. Nah, Canva ini itu dia bisa digunakan untuk Mac OS, Windows, Android, iOS bisa semuanya. Jadi kamu login di sini, terus di HP juga login Canva bisa. Kalau di HP masuknya ke Play Store, ya. Jadi di Play Store kamu ketikkan aja Canva, nanti dia akan muncul. Atau nih, kamu kelihatan nggak kalau Bulan tunjukin? Kayak gini, nggak kelihatan ya? Oh, bentar. Oke. Virtual. Nah, virtual background-nya Bulan hilangkan dulu. Nah, kayak gini nih misalkan. Nah, ini kan ada Canva nih. Nah, ini kamu klik aja nih Canva-nya. Nanti dia akan muncul. Ini di Play Store ya. Nah, ini terhubung nanti. Punyamu kamu loginin di HP, terhubung nanti juga di Canva. Gitu. Kemudian apalagi? Ada all your design. All your design ini semua yang desain kamu yang sudah buat. Kemudian ada share with you. Jadi kita bisa share juga Canva-nya lewat teman. Jadi aku mau Bu Bulan mau share ke Godiva nih. Godiva ngirim email ke Bu Bulan. Nah, nanti Bu Bulan share lewat email. Bisa. Lalu ini brand logo. Brand logo enggak, kalau kita belum pakai ya brand logo. Ini content planner itu kalau kita mau membuat dijadwalkan kapan, kemudian all your folder sama kayak ini.
Lalu ada trash. Jadi beberapa yang sudah kita delete ya. Misalkan nih ini ada bulan beberapa yang sudah bulan delete. Itu nanti masuknya ke trash di sini. Jadi Yang kalau ini mau udah dibuang tapi mau cari lagi bisa lihat ke sini, Bu. bisa. Misalkan ya, ini udah bulan buang nih kan ya. Ini udah bulan buang. Lalu bulan mau ambil lagi. Kamu bisa klik yang titik 3 lalu restore. Atau bisa kamu semua delete permanen jadi nanti nggak ada di sini. Restore. Nah, Canva ini penyimpanannya di mana? Karena kita terhubung dengan email, otomatis semua yang tersimpan di Canva itu storage-nya itu juga masuk ke sebuah email storage-nya. Gitu ya. Oke. Lanjut, sekarang kita akan buat mind mapping. Cara mind mappingnya buat kita klik di sini di search ya, kamu boleh search di sini, search, lalu mind map gitu. Nah, mind map ini sudah muncul nih mind map. Kita pembelajaran sampai jam berapa ya ini ya, Kutipa ya? Sampai jam berapa? Sampai jam antara 9. jam 9 ya, jam 9. Jam 9 ya, soalnya kamu 9.30 Ada JOK. PJOK. ada PJOK. Bentar, bukan cek. Ya, kamu 9.30 ada PJOK ya. Oke. Ya, jadi search saja mind, kemudian klik mind map. Nah, di sini banyak sekali, kamu bisa pilih, tapi tadi seperti yang Bu Blan katakan, harus dibuat dulu di kertas, supaya kamu bisa menentukan yang mana yang akan kamu gunakan untuk mind map-nya. Banyak sekali ya, dan gambarnya tuh lucu-lucu gitu, bisa berupa video, bisa macam-macam. Ini Bu Blan contohkan aja ya, sekarang Bu Blan mau mencontohkan. Mana ya? Tidak harus sama seperti yang Bu Blan buat ya. Bisa contoh yang lainnya. Misalkan ini. Misalkan nih. Nah, kita sudah memilih untuk mind map-nya. Kemudian di sini ada elemen. Seperti ini. Nah, mind map-nya di sini disuruhnya apa saja? Di sini turuhnya kalau mau mengetiknya ini kamu klik aja 1 kali atau kamu double klik kiri 2 kali, nanti dia akan bisa diketik ya. Tapi diblok dulu atau dihapus dulu. Di sini tulisnya materi komputer semester 1. Nah, misalkan kayak gini. Tulisannya mau dirubah-rubah bisa pakai teks, tinggal kamu klik teks. Lalu di sini ada banyak sekali pilihan. Misalkan kamu klik yang ini, happy birthday. Nah, ini kan di sini, ini klik kiri aja, tarik. Yang ini dihapus, di delete. Lalu ini masukkan aja di sini. Ini kamu bisa tulis. Materi. Nah, komputer. Semester 1. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sini. Di kotak sini, di poin ini, karena ini kan ada double ya. Kalau mau kamu, Bu ini kecil sekali, mau membesarkan, boleh besarkan pakai zoom ini. Mau yang 10, lebih kecil lagi. 100 besar. Atau mau tarik pakai ini yang bawah sini, boleh. Kayak gini. Nah, di sini kita tuliskan 1, misalkan scratch. Nah, poinnya di sini scratch. Boleh. Atau di dalamnya sini juga boleh sekali. Nah, kemudian di sini scratch itu pengertiannya apa? Pengertian scratch.
Kamu tulis ya, pengertian Scratch itu apa, ditulis. Ini nanti untuk tugas kalian seperti ini. Materi komputer semester 1. Scratch. Pengertian Scratch. Kemudian project apa yang kamu buat. Atau yang pernah dapat tuh project Scratch itu apa. Lalu apalagi? Misalkan di project Scratch ini kamu mau menambahkan, nah ini digeser. Nah dari project Scratch kamu di sini ada animasi, membuat animasi. Lalu ini bisa di copy juga, kamu gini kan, jadi klik kiri, tarik, copy, lalu geser. Nah, pastekan dulu ya. Ini nggak bisa kalau begini copy bisa, tapi kalau kamu begini terus paste, nah, biasanya dia akan muncul seperti ini. Harus pakai CTRL. Jadi kalau mau mempastekannya biasanya pakai CTRL bisa. Itu ya. Kalau misalkan mau langsung paste di sini, nanti akan muncul beberapa tanda. Tapi bisa juga, hanya lebih mudah pakai CTRL. Animasi, kemudian, nah supaya ini hurufnya bisa nyambung gimana Bu? Maksudnya nggak bisa pisah nih, di grouping aja bisa, di grouping. Nanti akan muncul tanda di sini grup, klik grup. Nanti dia Bu, nggak akan pisah. ini kan termasuk semester 1 kan ya Bu. Jadinya nanti kita tulis Canva juga. Iya. Oh. Jadi ada 5 materi. 1 Scratch ini. Yang kedua PowerPoint. PowerPoint yang kemarin. Yang ketiga Photopea. Yang keempat MS Word. Ini tambahin lengkapnya ya. Ini tambahin lengkapnya. MS PowerPoint. Satu lagi, kan ini kan baru 4 tuh. Satu lagi, ini bukan gesernya dulu ya. Sorry. Satu lagi misalkan di sini nanti kan bisa disebutkan ini adalah Canva. Ya. Jadi ada 5 materi dalam semester 1 ini. Animasi, kemudian kemarin kan game. Game. Nah, game ini kamu apa? Project gamenya. Jumping game. Terus ini animasi apa kemarin? Underwater. Nah, terus kemudian apa lagi? Lalu di jumping game ini ada apa lagi? Di jumping game ini nanti nyusun ke bawah lagi. Dia ada penjelasan gamenya. Jadi game yang kamu buat tuh kayak apa? Gitu. Ini di copy-copy aja, di paste, terus di sini juga penjelasan animasinya. Animasi yang kamu buat tuh kayak apa penjelasannya. Seperti itu. Ini digabung-gabungkan. Harus pakai tanda panah atau tanda ini ya, macam-macam ya. Boleh ya. Ada namanya elemen. Ini kamu klik elemen. Kemudian bisa menggunakan tanda panah. Bisa dikecilkan tanda panahnya. Untuk mengecilkan tanda panahnya seperti ini. Lalu buat ini. Diputar. Kalau mau memindahkan diputar ya. Diputar-putar. Yang mana yang ini? Yang ada lingkarannya. Diputar.
Gitu. Terus kalau memindahkannya yang ini, yang tanda panah 4. Nah, ini geser. Yang pertama scratch. Kemudian dari sini lagi lanjut. Ada lagi enggak yang lainnya? Misalkan mau pakai tanda ini boleh. Boleh bebas. Atau di sini kita mau coba yang curve, ada enggak curve? Nah, ada curve nih, yang melengkung, garis lengkung. Nah, kayak gini. Terus kalau muncul magic recommendation, kamu klik aja see all. Nanti bisa muncul banyak sekali. Untuk merubah warnanya gimana? Ini ada seperti rainbow ya, color. Ini kamu klik, lalu rubah warnanya. Mau warna yang lainnya ini juga bisa, atau plus ini bisa, nanti color kamu pilih yang mana untuk dirubah-rubahnya. Memang harus mencoba, makanya mind mapping ini Bu Bulan kasih waktu terakhir sampai tanggal 25 November. Jadi sebulan kamu ngerjain mind mapping. Ya, sebulan kamu ngerjain mind mapping. Misalnya garisnya kita ganti dengan yang ini. Ini misalkan kayak gini. Ya, terus dari sini ini kamu copy paste lagi. Terus scratch misalkan. Kan bisa diputar-putar. Bisa dirubah juga ya tanda panahnya ya. Jadi tanda panahnya diklik, nanti ada flip. Flip itu untuk apa horizontal. Kalau horizontal itu begini. Nanti dia berubah turun ke bawah. Klik flip lagi itu untuk vertikal. Nah, jadi bisa dirubah-rubah. Nah, ini pengertian scratch, kemudian apa lagi, dan seterusnya. Kayak gini. Nanti dari sini mencabang-cabang lagi dan seterusnya. Boleh tidak pakai garis lengkung pun boleh, terserah ke anak-anak mau bagaimana. Yang jelas kayak gini ya. Jadi ada penjelasan animasimu itu seperti apa. Kemudian animasi underwater itu pengertian animasi. Sorry, di sini pengertian animasi dulu. Di poin sini ya, ini di poin sini pengertian animasi itu apa. Lalu animasi ini kan membuat project scratch, animasi underwater, kemudian jumping game. Lalu di sini pengertian game itu apa. Lalu apa lagi? Nah, baru di sini menjelaskan tentang ini ya, satu lagi, ini masih di arahnya game ini. Di sini menjelaskan tentang games, apa tuh namanya, bukan games, komponen yang kamu buat untuk game. Sama yang sini juga, masih di sini juga, ini di bagian masih animasi underwater, komponen yang buat untuk animasi. Komponen itu maksudnya apa? Misalnya kemarin kamu buat game, itu kan ada penggunaan apa aja tuh? Operatornya yang kamu gunakan. Atau kamu mau naruh di sini komponen game itu screenshot atau capture dari code atau script game kamu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Itu ya.
Nah, ini kan Scratch tuh. Bu, bisa dikasih gambar, Bu? Bisa. Kamu klik elemen nih di sini. Kamu coba kasih gambar. Ada nggak di sini Scratch? Nah, atau tulisan kayak gini. Ini ada nih tulisan kayak gini. Di Scratch. Atau kamu bisa memasukkan sendiri. Nah, misalkan ini Scratch-nya ini kamu ganti. Jadi tulisan gini, Scratch. Terus bisa upload juga, upload media. Nah, upload media kamu cari Scratch, tapi cari dulu di internet ya. SCRATCH, Scratch. Gambarnya. Oh, ini gambarnya nih, gambar kucing. Scratch kan. Nah, kamu klik save image. Save image, letakkan di mana terserah. Kemudian kembali lagi ke bagian Canva-nya. Upload media, kamu cari tadi di mana diletakkannya. Ini. Tunggu sampai dia penuh full. Oke, lalu klik. Masukkan ke sini. Misalkan gini. Boleh ya, jadi sekreativitas kalian. Karena kamu harus mempelajari full Canva, jadi memang Bu Bulan kasih waktu membuat mind mapping ini sebulan. Tapi kalau dalam sebulan kok juga belum jadi, waduh. Ini Scratch tentang ini. Jadi Scratch, ada project Scratch-nya apa, pengertian Scratch itu apa. Project Scratch ada animasi underwater, animasi itu pengertiannya apa, komponen yang kamu buat untuk animasi itu apa aja. Boleh capture script-nya. Lalu project Scratch ada jumping game itu pengertian game apa, komponennya apa. Atau capture, lebih mudahnya gini aja lah, Bu Bulan buatnya ini. Capture script. Lebih mudah kan untuk kalian. Script. Lalu ya kemudian Photopea. Oh, belum. PowerPoint dulu ya. PowerPoint. Nah, PowerPoint kemarin itu di sini ditulis. Pengertian PowerPoint itu apa? Pengertian PowerPoint apa? Kemudian project yang kalian buat itu apa saja? Projectnya apa? Lalu kemarin kan kalau nggak salah projectnya web ya. Di pasta. Sorry. Projectnya web. Di sini tulis web. Projectnya kemarin apa projectnya? Projectnya apa? Kemudian di sini pengertian web. Pengertian web itu apa? Banyak memang. Karena ini final project kita. Terus setelah itu tools yang digunakan untuk membuat web pada PowerPoint itu apa saja. Lalu yang terakhir sini, ini dari project ya, jadi project nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini. Kemudian nanti lebih lengkapnya lagi Bu Bulan kasih catatan. Nanti Bu Bulan share di Classroom. Lalu langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat projectmu gimana? Tuh, ini seputar PowerPoint. Lanjut lagi. Ini bisa digeser. Photopea. Nah, Photopea itu pengertiannya apa? Pengertian Photopea apa? Kemudian project kamu yang kamu buat namanya apa? Lalu dari Photopea sini nyambung ke sini.
pengertian poster itu apa? Ini ya, ini gabung ke sini ya. Ini masih bagian dari proyeknya. Kemudian apa lagi? Langkah-langkah. Langkah-langkah membuatnya bagaimana? Jadi di proyek apa ini kamu tulis misalkan proyek poster apa kemarin? Poster Bung Karno. Nah, lalu pengertian poster itu apa? Langkah-langkah membuatnya bagaimana? Itu. Pengertian fotopea apa? Dan seterusnya. Lalu Microsoft Word. Nah, Microsoft Word di sini ada pengertiannya apa? Dan tulis ini. Pengertian MS Word. Lalu proyeknya kemarin buat apa? Proyek teks koran. Teks koran itu pengertiannya apa? Kemudian tools apa saja yang digunakan? Toolsnya ini jelaskan nama plus fungsi ya. Nama plus fungsi sama kayak yang di PowerPoint tadi juga nama toolsnya plus fungsinya. Lalu langkah-langkahnya gimana? Dan MS Word. Kemudian yang ini ini bisa diganti warnanya. Misalkan mau pakai warna ini nggak apa-apa. Nah, kalau Canva, Canva itu pengertian Canva itu apa? Kemudian kamu kan membuat mind mapping ya. Sini project mind mapping. Lalu pengertian mind mapping. Pengertian mind mapping. Lalu langkah-langkah membuatnya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kita boleh berkreasi sendiri kan ya, Bu? Boleh. Boleh sekali berkreasi sendiri. Jangan lupa setiap mind mapping harus dikasih nama kalian. Pakai teks, lalu masukkan nama. Bu, Yes. itu kalau nggak cukup buat tulis-tulisin kayak pengertiannya, capture-nya itu, capture script-nya, terus itu. Kamu atur. Jadi ini bisa dikecilkan tulisannya. Dikecilkan seperti apapun, karena kamu nanti yang dikirimkan itu file ininya harus 1 lembar ya, nggak boleh lebih dari 1 lembar. Dikecilkan aja tulisannya, Godiva. Jadi kecilkan tulisannya, bagian tengahnya juga dikecilkan. Gambar-gambar dikecilkan nggak apa-apa. Yang penting itu semua terangkum jadi satu.
Karena nanti mind mapping kalian ini akan berbulan tempel di dinding-dinding sekolah. Gitu. Ya. Semuanya, semua mind map-nya kita ini, Bu. Yang bagus, yang terbaik. Oh, yang bagus. Ya. Pengaruh juga loh ke nilai ayo bagus dan tidaknya. Karena kan ini kreativitas kamu. Jangan lupa dikasih nama. Ya, nama. Nama kalian. Satu sama lain nggak boleh sama. Kalau sama desainnya atau sama bentuknya penjelasannya juga sama sekalian. Wah, berarti ada unsur menjiplak. Karena kan harus kreativitas. Nama kalian, kelasnya, nomor absen. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa dikasih garis-garis ya. Tetap harus dikasih garis-garis. Nah, supaya ini bisa ada di sini gimana? Ini posisinya, ini ada posisi ya. Ini ada transparansi. Ini untuk mentransparansi nih supaya semakin hilang. Ini juga ada position. Tapi diklik dulu, lalu backward. Itu dibaliknya nanti tanda panah. Nah. Gini. Oke. Kalau di sini kamu search lagi nih elemen, misalkan apa ya? PowerPoint. Ada enggak untuk PowerPoint? Oh, ada. Tapi nah, ini kan berbayar. Kalau yang ada Pro, ada gambar apa ini mahkotanya ini berbayar. Jadi kamu harus memasukkan sendiri gambar PowerPoint-nya atau icon PowerPoint-nya. Supaya yang enggak berbayar. Upload, masukkan sendiri PowerPoint. Tapi Bu Bulan nggak ada PowerPoint di sini. Nggak ada ya. Oke. Oke, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada nggak pertanyaan? Background-nya mau diganti bisa, klik background. Lalu kamu pilih background-nya yang mana, mau kamu ganti. Kamu ganti kayak gini. Tapi ini berbayar ya, hati-hati. Kalau ada garis kotak-kotaknya kadang dia berbayar, kadang tidak. Nah, kalau ada perusahaan yang free berarti enggak gitu ya. Pokoknya ada yang berbayar, ada yang enggak. Kamu hati-hati aja pilihnya. Jangan pakai yang berbayar. Ada lagi pertanyaan. Kalau mau undo ya tinggal undo aja ini. Nah, ini bisa di-undo. Kalau resize ukuran nggak bisa. Karena ini berbayar kayaknya. Nah, kecuali kamu dari awal sudah membuat. Ini otomatis akan tersimpan ketika kamu sudah login atau punya akun Canva. Ya. Terus ini untuk mengganti nama. Klik DCTRLA, hapus, ganti nama. Misalkan mind map. Misalkan ya, Godiva 6B. Nah, gini. Ini misalkan. Nanti judulnya juga akan seperti ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Nah, cukup. Nanti bisa dipelajari sendiri ya, seluruhnya ya. Nanti bisa kamu pelajari. Nah, cara untuk mendownloadnya gimana? Kamu klik download yang di sini. Nanti muncul PNG, JPEG, PDF, PDF print, MP4, GIF, dan seterusnya. Karena mind mapping itu bukan video, boleh sih kamu buat yang mind mapping video boleh. Tetapi yang dikumpulkan di
Classroom itu yang PNG aja. Jadi yang PNG. Ini diklik PNG-nya, lalu di-download. Hanya 1 lembar, tidak boleh lebih dari 1 lembar. Lalu di-download. Nah, dilihat. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, kalau sudah, seperti apa hasilnya, kita cari. Tadi bulan simpan di download. Nah, ini. Ini ya. Ini hasil mind mappingnya nanti kamu kayak gitu. Lalu, inilah yang dikirim ke Classroom. Ya, jadi ini yang dikirim ke Classroom. Adakah pertanyaan sampai di sini? Gimana? Susah? Sulit? Gimana? Susah? Sulit? Atau apa? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Belum dicoba. Nanti kalau kamu Agak sudah sulit, Bu, deh. sulit ketika kamu belum mencoba. Tapi nanti kalau sudah dicoba, oh ternyata begini ya caranya. Gini ya, kamu nanti ketagihan. Nanti kamu bikin apa-apa semuanya serba di Canva. Nanti Gong Data nih misalkan bisa bantu mama untuk bikin label makanan di Canva. Bisa untuk apalagi macam-macam bisa Canva ya. Jadi memang harus belajar desain. Bekal kalian sampai nanti kerja. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Halo Jungri. Nggak ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Yang datang 31 anak. 6B, 31 anak berarti? Tadi ada 32, Bu. Satunya kelempar. Oh gitu. Oke. Baik, kalau memang sudah nggak ada lagi pertanyaan, itu tadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Tugasnya adalah membuat mind map menggunakan Canva, materi komputer semester 1 semuanya dirangkum, sama seperti yang tadi. Bu Bulan sudah sampaikan. Oke, ada lagi pertanyaan? Dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya 1 bulan. Jadi terakhir adalah akhir Oktober akhir November tanggal 25 hari Bulan. hari Wow. 26. Benar ya? Oh, tanggal 25 ding hari Kamis kita. Kita kan sekarang ganti Kamis. Hari Kamis tanggal 25 November. Terakhir dikumpulkan. Lebih dari itu kamu nggak mengumpulkan, bulan anggap nilai tugas kamu yang kelima kosong. Tugas-tugas yang sebelumnya juga segera dikumpulkan karena bentar lagi kita mau rapotan semester 1. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Tidak, Bu. Oke, baik. Yuk, sekarang kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Bu Bulan. Iya, Niel. Sudah masuk semua. Sudah masuk semua. Berapa? 30 berapa? Sekarang 31 tadi itu kok kalau di tadi ada yang disconnect kalau nggak salah ya. Jadi 34 murid. Oke. Yang berarti yang nggak masuk siapa?
1, 2. Nomor absen 3? Nggak ada. Nomor absen 5? Ada. Oke, nanti. Masuk, Bu. Oh, udah masuk. Oke. Ya, nanti Bu Bulan tanya wali kelasmu. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Ya, siapa yang memimpin doa? Tadi kan Gung Data ya. Yuk Gung Data kita berdoa. Oke, teman-teman dan Bu Bulan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Ya Tuhan, sekarang kami sudah selesai belajar, kami sudah selesai pembelajaran komputer. Semoga nanti bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik dan benar. Astonggara Om Sati, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus seperti pada mula sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima Bu, tadi kasih. salah, Bu. Terima kasih Gung Data. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Selamat mengerjakan. Waktunya 1 bulan mengerjakan. Buatlah sebagus mungkin. Oke. Terima kasih, Bu Bulan. Terima kasih. Bu. Dadah. Terima kasih, Bu. Bu Bulan N ya.